Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini adalah untuk tugas ketiga, yaitu mengimplementasikan dan melakukan modifikasi sedikit dan menjelaskan tentang Deep First Search atau DFS dan biasa kawannya itu atau yang BFS ya, Breadth First Search, tapi di dalam Python. Kerjakan oleh saya sendiri, Ananda Noto Blumam, kelas intelijensia buatan B. Lanjut, pengertian BFS. Algoritma BFS atau Breadth First Search atau dikenal juga dengan nama algoritma pencarian melebar adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar. Kalau yang namanya melebar berarti kanan ke kiri. Nah, melebar gimana? Yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, demikian seterusnya. Nah, gimana nih cara aplikasinya? Nah, nanti lanjut aja ya. Lanjut. Nah, gimana metodenya cara kerja algoritma BFS? Yang pertama nih, pilih node apapun. Kunjungi vertex yang belum dikunjungi, tandai sebagai telah dikunjungi. Tampilkan dan masukkan ke dalam antrian atau queue. Jika tidak ada simpul bersebelahan yang tersisa, hapus simpul pertama dari antrian atau queue. Ulangi langkah 1 dan langkah 2 hingga antrian queue kosong atau node yang diinginkan ditemukan. Jadi ceritanya saya ingin dari A cari untuk menuju ke F, A ke F. Nah, yang pertama katanya pilih node apapun. Nah, node yang saya inginkan itu adalah A ke F. Nah, A, terus kunjungi vertex yang belum dikunjungi. Nah, saya mau ke B. Udah kan ke B. Tampilkan dan masukkan ke dalam antrian queue. Jika tidak ada simpul bersebelahan yang tersisa, nah di sini kan ada simpul yang bersebelahan yaitu C, maka setelah ke B yaitu ke C. Nah jika tidak ada simpul yang bersebelahan yang tersisa, hapus simpul pertama dari antrian. Nah, yang A ini dihapus, jadi tinggal B sama C ya. Jadi A udah dikunjungi. Nah sekarang B mau kemana nih? B yaitu setelah B ke C. Nah, setelah ke C, nah turun ke D. Kenapa ke D? Kata nomor 3, ulangi langkah 1 dan 2. Ulangi langkah 1 dan langkah 2 hingga antrian queue kosong atau node yang diinginkan ditemukan. Jadi kan yang diinginkan saya kan F ceritanya. Nah, ini ke D ini belum ditemukan ya. Kan yang B ini masih memiliki node. Jadi cari ke D. Nah, setelah ke D nggak ada tuh, langsung ke E. Nah, ke E juga belum nemu. Nah, baru ke F. Nah, ternyata F menemukan. Dan ini adalah metode BFS, Breadth First Search, yang dimana cara caranya itu seperti kanan ke kiri ya, melebar. Bagaimana tadi pengertian yang awal. Lanjut. Nah, gimana si aplikasinya, implementasinya? Nah, di sini saya udah melakukan uji coba BFS, tapi dengan cara yang sederhana ya, jadi gak terlalu sulit. Nah, caranya yang pertama seperti biasa, masukkan dulu grafnya A, B, C, D, E, F. Saya memasukkan sampai F ya. Saya memodifikasi sedikit dari yang Bapak kirimkan di penugasan yang lalu. Yang di bawahnya seperti ini. Nanti
saya akan menjelaskan apa sih fungsi-fungsi kode-kode program yang masing-masing di BFS ini. Nah, dan untuk hasilnya ternyata urutannya itu adalah A, B, C, D, E, F, sama yang seperti tadi urut ya, karena sifatnya kanan ke kiri, tadi kan kanan ke kiri tadi. Nah, lanjut. Nah, ini penjelasan codingan BFS nya. Nanti untuk penjelasannya kita lihat langsung di uji coba aplikasinya ya, karena kalau di sini kan ini perekamannya harus satu aplikasi, nggak bisa pindah-pindah, soalnya dari bawaan Windowsnya sendiri. Nah, untuk DFS, DFS adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk pencarian jalur. Algoritma ini mirip dengan algoritma BFS yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, jika algoritma BFS melakukan perhitungan secara terurut dari urutan pertama sampai urutan terakhir, maka algoritma ini melakukan kebalikannya, yaitu melakukan perhitungan secara terurut dari urutan terakhir. Nah, dari urutan terbawah maksudnya. Yang tadi mah terurut, sekarang mah dari urutan terbawah. Setelah menghabiskan semua keinginan dari titik terakhir, barulah mundur ke titik sebelumnya sampai pada titik pertama. Nah, begini. Ini ceritanya saya ingin mencari C ya, A ke C. Nah, berarti mulai dari nodenya itu dari A. Jika tidak dikunjungi, tandai sebagai telah dikunjungi dan berulang di semua node yang berdekatan. Ulangi sampai semua node dikunjungi atau node yang akan dicari ditemukan. Jadi A ke B, dari A ke B kan katanya DFS itu deep ya, deep itu mendalam, jadi ke bawah. Berarti langsung ke D, enggak langsung ke C ya, langsung ke D. Nah, ternyata D nggak ada, langsung ke E. Ini deep lagi, tapi deepnya masih di B. Ternyata di E nggak ada, E nya lebih deep lagi, ternyata deepnya itu ke F. Nah, udah ke F, deep lagi, F itu kemana? Ternyata menuju ke C. Dan itu adalah DFS, deep first search. Nah, kalau pakai BFS untuk mencari A ke C itu gampang. Dari A ke B, kalau B udah nggak ada, dari A ke B nggak ada, langsung ke C. Ternyata C ada, udah. Berarti A langsung C hasilnya. Kalau pakai DFS kan kalau A ke C harus urutan kayak gini, A, B, D, E, F, C. Itu karena sifatnya itu deep. Jadi cara mendalam, langsung ke akar-akarnya ditempuh ya. Lanjut. Nah, ini untuk contoh kode di BFS dan hasilnya. Ini sama programnya saya modifikasi sedikit, dan ini adalah contoh programnya yang sudah saya modifikasi dan implementasikan sendiri. Dan ini adalah hasilnya A, B, D, E, F, C. Dan ini adalah penjelasan codingan BFS-nya. Sekian untuk penjelasan PPT-nya. Nanti kita lanjut ke penjelasan langsung ke aplikasinya. Nah, langsung saja ke codingannya. Codingan Python. Ini saya membuka di aplikasi Visual Studio Code. Jadi saya udah menginstal Python di sini, jadi tidak perlu pakai aplikasi lain ya. Langsung saja ke BFS-nya. Jadi gini ceritanya, codingan yang saya tampilkan di sini. A memiliki child, memiliki anak B sama C. Nah, B memiliki anak D sama E. Nah, C memiliki anak F. Nah, sedangkan D tidak mempunyai anak. Jadi udah mentok yang D ini. Terus E memiliki anak F dan F tidak memiliki anak. Nah, terus apa sih gunanya visited di sini? Nah, gunanya visited adalah daftar yang digunakan untuk melacak node yang dikunjungi. Daftar yang digunakan ini adalah daftar yang digunakan untuk melacak node yang dikunjungi. Jadi gunanya untuk melacak node ya, visited ini. Nah, terus ada QY ini berguna
untuk tadi mah untuk melacak node yang dikunjungi. Nah, untuk QU adalah node dalam antrian. Jadi visited melacak node yang dikunjungi. Kalau ini untuk melacak node yang dalam antrian. Nah, terus apa sih fungsi program yang 13 yang di .ps sampai baris ke 24? Jadi itu lebih ke algoritma, rumus algoritma BFS-nya. Jadi ia memeriksa dan menambahkan node awal ke visited dan QU yang tadi ya. Terus kemudian antrian berisi elemen, ia terus mengeluarkan simpul dari antrian, menambahkan tetangga dari simpul itu ke antrian jika mereka tidak dikunjungi dan menandainya sebagai telah dikunjungi ya seperti itu. Jadi kalau di situ ada tetangga, maksudnya tetangga anak, jadi A punya anak, contoh A punya anak B dan C A nih. Nah, A terus ke B, nah ada tetanggaan nih yaitu C, nah harus kunjungi yang C dulu, nah gitu maksudnya. Nah, kalau udah nggak ada tetanggaan lagi itu baru turun ke anaknya. Dan ini adalah untuk rumusnya. Dan langsung kita coba running hasilnya. Nah, bisa dilihat hasilnya itu adalah urutannya A, B, C, D, E. Bagaimana yang PPT yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, terus bagaimana untuk DFS-nya? Nah, sama untuk DFS-nya saya memasukkan A, B, C, D, E, F dan sama seperti DFS ya. Untuk versi child-nya yaitu versi anak-anaknya. Nah, apa sih bedanya sama DFS? Nah, udah kelihatan dari visited-nya aja sama QY itu kan udah kelihatan. Yang di BFS itu udah ada QY dan visited, sedangkan BFS hanya visited. Nah, terus apa perbedaannya? Nah, yang di BFS itu visitednya itu gini, hampa. Kalau ini tandanya hampa, udah kosong maksudnya. Nah, kalau di BFS itu ditambah set dalam kurung. Nah, terus fungsinya itu untuk apa seperti itu? Nah, fungsinya agar bisa memang bisa yang di visited ini yang digunakan untuk melacak node ya, kalau nggak salah melacak node yang dikunjungi, sama ya kegunaannya melacak node yang seperti yang BFS. Cuman yang di BFS itu ada QI-nya, jadi melacak node yang berada dalam antrian. Kalau ini mah yang dikunjungi aja. Nah, terus untuk fungsinya, yang fungsi ini yang dari 12 sampai ke 17, jadi ini lebih ringan, lebih sedikit daripada BFS, karena kalau BFS itu sifatnya langsung ke deep, langsung ke dalam, jadi nggak ke tetangganya dulu gitu, langsung ke anaknya. Kalau anaknya udah nggak punya anak lagi, baru ke tetangganya, tetangga anak tersebut. Ya sulit juga sih jelasin. Intinya gitu. Jadi kalau dia masih punya anak, terus aja gitu, anak lagi dia ambil anak lagi. Kalau anaknya udah nggak, maksudnya dia udah nggak punya anak lagi, baru ke sampingnya, langsung ke koordinatnya. Kita running ya untuk DFS. Nah, ini adalah urutannya A, B, D, E, F, C. Ya, mungkin untuk dari saya sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.